Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sebuah perusahaan studi kasus pada PT Sepatu Bata, dan saya Michael Susivano sebagai moderator dan materi pertama. Dan ada Hafid Mustaqim, Rizky Maulidan Prasetyo, dan Mas Andi Muhammad RH. Oke, untuk pemateri pertama ada tujuan perusahaan dari Sepatu Bata itu sendiri. Boleh di next. Oke, PT Sepatu Bata itu adalah produsen alas kaki dan anggota Bata Shoe Organization yang memproduksi berbagai macam alas kaki termasuk sepatu kulit dan sandal kanvas boot of olahraga casual, sandal cetakan, injeksi, dan sandal biasa. Yang bermerek berlisensi perusahaan. Di samping merek utama Bata termasuk North Star, Power, Bubble Gamers, Marie Claire, dan Webrunner. Jadi PT Sepatu Bata ini dikenal menjual sepatu bata industrialis untuk para bisnis ke bisnis. Sejak Bata berdiri pada tahun 1894, Bata berkomitmen menjadi yang terdepan dalam inovasi, tidak hanya dalam produksi dan desain gaya baru, tetapi dalam penciptaan model bisnis yang memungkinkan respons cepat terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Dan akibatnya, Bata menikmati sejarah panjang sebagai produsen alas kaki yang terkemuka dan berkualitas. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada visi dan misi. Jadi visi dan misi ini sudah dijelaskan di materi manajemen strategik ya. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Jadi untuk visi di sini, visi dari PT Bata itu memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki yang terbaik di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan panjang. Lalu di sini juga ada misi. Misi dari PT Bata itu sendiri itu yang pertama, untuk sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Yang kedua, menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung perusahaan. Yang ketiga, memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga, dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, menjalin kemitraan kerjasama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Lalu yang ketiga adalah strategi yang digunakan. Jadi tujuan perusahaan ditentukan oleh CFO perusahaan dengan sasaran dari anggota manajemen senior lainnya yang biasanya disahkan oleh dewan direksi. Oke, terus aku next lagi. Setelah tujuan ditentukan, selanjutnya diperlukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi menggambarkan arah umum di mana organisasi berencana untuk bergerak dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi yang dimaksud itu terbagi menjadi dua, yaitu strategi level korporat dan strategi level unit bisnis. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkat apa itu strategi level korporat dan unit bisnis. Jadi strategi level korporat itu merupakan strategi yang mencakup keseluruhan bisnis perusahaan untuk menentukan bisnis apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan atau produk apa yang akan dipasarkan dan di mana produk tersebut akan dipasarkan. Jadi strategi level korporat itu juga terbagi menjadi tiga, yang dimana itu adalah industri tunggal, industri terdiversifikasi terkait, dan industri terdiversifikasi tidak terkait.
Nah, di PT Sepatu Bata ini merupakan perusahaan yang menggunakan strategi industri terdiversifikasi terkait. Industri terdiversifikasi terkait terdiri dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sejumlah industri dan bisnis mereka yang terhubung satu sama lain melalui sinergi operasi. Lalu ada sinergi levels unit bisnis. Nah, yang dimana merupakan strategi yang dijalankan oleh masing-masing unit bisnis di suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi dari setiap unit bisnis ini harus bersinergi dengan unit bisnis lainnya dan harus mendukung dengan strategi perusahaan. Lalu terdapat 4 model nih dalam strategi unit bisnis, yaitu build, hold, harvest, and divest. Pada masa pandemi ini, PT Sepatu Bata Tbk mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mulai dari produk yang dikeluarkan, layanan yang dikeluarkan, maupun inovasi dari perusahaan. Selain itu, pandemi dan adanya inovasi new normal menyebabkan mereka harus mengubah strategi perusahaan. Dengan beberapa uraian yang telah disebutkan yang bersumber dari laporan tahunan PT Sepatu Bata Tbk, mereka mencoba untuk bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi, model yang diterapkan pada unit bisnis PT Sepatu Bata ini lebih mengarah ke model hold, yaitu strategi ini lebih diarahkan untuk melindungi pangsa pasar dan posisi kompetitif unit bisnis. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada kultur yang dibangun. Dalam sebuah perusahaan besar yang terdiri dari banyak unit bisnis dan karyawan, keselarasan tujuan atau goal congruence merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Goal congruence dalam perusahaan pada kenyataannya ini dipengaruhi oleh faktor formal seperti rencana strategis, anggaran, dan laporan. Dan juga dipengaruhi oleh faktor informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya. Salah satu faktor yang paling penting di sini adalah faktor informal internal, yaitu budaya. Budaya merupakan faktor internal yang paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kepercayaan bersama, nilai-nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi secara implisit diterima dan dimanifestasikan secara eksplisit di seluruh organisasi. Corporate culture ataupun budaya corporate ini dibentuk dan dikulturkan pada setiap lapisan karyawan, mulai dari top manajemen sampai pada pegawai dengan status paling bawah sekalipun. Bahkan setiap orang atau klien yang datang ke sebuah perusahaan ini akan merasakan suasana yang diciptakan ini. PT Sepatu Bata Tbk sendiri ini secara terus-menerus menerapkan praktik usaha yang berdasarkan pada etika bisnis yang sejalan dengan kriteria usaha yang dimiliki perusahaan. Di sini ada beberapa kultur-kultur yang dibangun oleh PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama ada transparansi. Prinsip transparansi yang diterapkan perusahaan ini diwujudkan melalui pemberian informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas yang diterapkan perusahaan PT Sepatu Bata ini diwujudkan melalui kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tugas komponen-komponen perusahaan, fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi yang dijelaskan secara rinci akan meningkatkan efektivitas aktivitas operasional perusahaan. Kemudian kultur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan perusahaan diwujudkan melalui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap aktivitas operasional perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ada kemandirian. Prinsip kemandirian yang diterapkan perusahaan diwujudkan melalui pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, tekanan maupun interferensi dari pihak manapun. Kemudian kultur yang terakhir yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran ini diterapkan perusahaan diwujudkan melalui perlakuan adil dalam setiap pemenuhan hak pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen.
di sini ada sedikit kesalahan ini seharusnya proses pengendalian manajemen. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian manajemen itu merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mengarahkan anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. PT Sepatu Bata sendiri ini menerapkan sistem pengendalian manajemen yang cukup. Ini mencakup pengendalian hasil, pengendalian personal, kemudian pengendalian tindakan dan pengendalian hasil. Di sini ada yang pertama yaitu pengendalian personal. Pada dasarnya, pengendalian personal atau kultural ini dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara tujuan masing-masing karyawan dan tujuan organisasi. Sistem pengendalian budaya atau kultural pada PT Sepatu Bata sebenarnya sudah dapat dibilang cukup ketat untuk pengendalian personalnya ini. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan yang diterapkan adalah dengan cara mengawasi langsung pekerjaan para karyawan dalam menjalankan tugas mereka apakah sudah baik dan sesuai dengan standar operasi perusahaan atau belum. Kemudian pengendalian yang ketiga adalah pengendalian hasil. Dalam pengendalian hasil ini memungkinkan menjadi lebih ketat jika imbalan dihubungkan secara langsung dan pasti dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Menurut Robin dan Coulter, struktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi yang baik berusaha mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Struktur organisasi merupakan sistem yang harus dilaksanakan oleh manajer untuk mengadakan aktivitas untuk mewujudkan kesatuan tujuan. Lalu struktur organisasi harus selalu dievaluasi untuk memastikan konsistensinya dalam pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, departemen, organisasi kedudukan, dan jenis pewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Nah, ini adalah struktur organisasinya, yaitu seperti presiden direktur dibantu oleh sekretaris, lalu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada produksi yang mengurus engineering, lalu purchasing, lalu yang ketiga dev support yang mengurus ekspor. Yang keempat ada merchandising, yaitu mengurus si buyer dan distribusi. Lalu selanjutnya ada marketing yang mengurus advertising, iklan, promosi, dan penjualan. Lalu CFO yang mengurus internal control, finance, dan accounting. Lalu pajak juga. Dan yang terakhir HRD yang mengurus personal atau admin dan juga payroll. Lalu selanjutnya ada pimpinan mengelola SDM. Menurut Suradinata, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk sumber daya manusia sendiri atau SDM menurut William R. Tracy merujuk pada semua orang yang Anda pekerjaan atau karyawan, sumber daya manajemen atau HR juga merupakan fungsi dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan karyawan dan masalah yang berkaitan dengan karyawan seperti kompensasi dan tunjangan, merekrut karyawan onboarding, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan budaya organisasi. Berhubungan dengan kedua variabel tersebut,
kami mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana pimpinan mengelola SDM dalam studi kasus PT Sepatu Bata Tbk. Berdasarkan berbagai sumber, kami mendapatkan informasi bahwa pengelolaan sumber daya manusia sejalan dengan visi perusahaan dalam bidang sumber daya manusia. Perusahaan telah menjalankan beberapa program dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan karyawan beserta manajemen toko. Salah satu usaha peningkatan tersebut dilakukan melalui pelatihan yang diadakan, seperti pelatihan operasional toko, pelatihan dasar-dasar penjualan, pelatihan passion to share, visual merchandising, train the trainer, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut HR Direktur PT Sepatu Bata Tbk, Ricardo Rumalesil, menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk meretain karyawannya adalah dengan keterbukaan informasi, khususnya kepada mereka yang berada di serikat kerja. Bagaimana secara transparan menjelaskan situasi perusahaan saat ini, termasuk kompensasi yang diberikan kepada karyawannya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa PT Sepatu Bata dapat dikatakan sukses mempertahankan perusahaannya, walaupun sudah 90 tahun meramaikan pasar fashion di Indonesia. Kunci mereka dapat mempertahankan perusahaannya juga tidak luput dari pengaruh dan juga bagaimana cara pimpinan memperlakukan para karyawan mereka dengan pelatihan serta keterbukaan antara perusahaan dengan karyawan akan membuat atmosfer perusahaan yang peer-to-peer antara perusahaan dengan karyawan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua pihak tersebut dapat diminimalisir bahkan dihindari. Lalu selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan perusahaan. Dalam perjalanan, perusahaan PT Sepatu Bata Tbk meramaikan dunia fashion di Indonesia selama kurang lebih 90 tahun. Pastinya perusahaan tersebut mempunyai kelebihan yang mungkin dapat dipertahankan dan dikembangkan, dan juga kekurangan yang dapat digunakan untuk menjadi acuan evaluasi untuk peningkatan perusahaan di periode berikutnya. Lalu ini adalah keunggulan PT Sepatu Bata Tbk, yaitu antara lain yang pertama, saluran distribusi bata luas, yang maksudnya yaitu outletnya yang banyak. Lalu yang kedua, kualitasnya tinggi, dan yang ketiga, harga sepatu lebih murah dibandingkan pesaingnya. Selain itu, terdapat juga beberapa kelemahan PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama, Bata mempositioningkan produknya sebagai produk murah dan awet, sedangkan kondisi pasar saat ini memiliki kecenderungan ke arah lifestyle dan fashionable produk. Yang kedua yaitu konsep murah tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Harga produk Bata relatif mahal. Ketiga, konsep awet yang menjadi positioning Bata berubah menjadi tradisional atau ketinggalan zaman. Yang keempat, promosi kurang, hanya bersifat jangka pendek dan menyambut event-event tertentu saja. Misalnya, Bata Back to School, Lebaran Natal, dan Tahun Baru. Yang kelima yaitu inovasi produk atau model yang kurang. Maksudnya padahal dari sisi perusahaan, Bata merasa telah melakukan usaha maksimal untuk mengembangkan produk yang dilakukan oleh SIC atau Show Innovation Center yang telah berusaha untuk mencari desain, bahan dan teknologi untuk memperoleh produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal yang terakhir yaitu tidak jelas segmentasinya. Jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan PT Sepatu Bata Tbk, memang banyak kekurangannya daripada segi kelebihannya atau keunggulannya. Kekurangan perusahaan ini lebih berfokus pada inovasi model yang kurang berkembang mengikuti tren pasar di Indonesia, sehingga Bata yang dulunya merupakan gambaran masyarakat Indonesia menjadi menurun penjualannya. Terlebih dengan kurangnya inovasi dari perusahaannya, harga Bata yang notabene dengan model yang dikatakan jadul masih tetap penjualnya dengan harga yang relatif mahal. Terlepas dari itu, Bata memiliki ciri khas tersendiri dengan produk vulkanisir mereka yang terkenal dengan awetnya. Untuk penggunaan sepatu atau sandal, dan juga tidak lupa Bata memiliki outlet yang banyak sehingga distribusi produk tersebut
dapat dikatakan lancar untuk mencapai ke konsumen, yaitu masyarakat. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.